Halo Sobat Mandala Online Channel, apa kabarnya hari ini? Kabar baik pastinya ya. Oke, kali ini bersama dengan saya Cindy yang akan menemani Anda semua dalam segmen Sharing Time Talk Show, bincang-bincang santai masalah keluarga, part bersama Ibu Rosaria langsung dari studio Mandala Online Channel. Nah, kali ini sudah bersama dengan kita di sini tentunya yaitu Ibu Rosaria. Halo Ibu, apa kabarnya? Baik. Oke, kabar baik luar biasa ya. Wah, selamat juga kita ucapkan kepada Ibu yang setelah menyelesaikan pendidikan S2-nya. Sungguh luar biasa sekali. Terima kasih. Oke, nah Ibu ini kita sudah masuk kepada part keempat ya. Tentunya sudah banyak sekali tips-tips yang Ibu berikan kepada kita semua. Nah, namun untuk menjadi keluarga yang harmonis pastinya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tentu saja kita masih sangat membutuhkan Ibu tips-tips jitu untuk kita gunakan. Nah, selanjutnya kira-kira apa sih tips-tips yang akan Ibu bagikan kepada kita semua hari ini? Ya, baik, kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, ya semoga selalu sehat dan bahagia ya dalam menjalani hidup ini. Ya, memang di dalam kehidupan berkeluarga itu tidak mudah ya, tetapi tentu saja kita tidak boleh berputus asa ataupun membiarkan semua masalah terjadi tanpa solusi. Ya, karena persoalan keluarga itu adalah boleh dikatakan dari dulu sampai sekarang itu tetap ada. Benar. Dan ini orang membangun kehidupan berkeluarga itu pasti ingin seumur hidup ya. Nah, dengan berbagai macam persoalan yang ada, maka tentu saja kita harus terus-menerus belajar. Ya, jadi kalau tips-tips yang diberikan sebenarnya adalah karena ada persoalan ya dialami orang lain, lalu kita cari solusinya. Ya, nah, kita kan tidak tahu ya Bapak Ibu ada menemui permasalahan apa saja. Ya mungkin saja apa yang terjadi pada orang lain, ya kan? Dan tips-tips untuk mereka mencari solusinya. Kalau itu ada terjadi dengan diri kita, maka itu bisa dijadikan salah satu untuk mendorong diri kita bagaimana mencari suatu jalan yang untuk keluar dari permasalahan. Benar. Ya. Nah, jadi dalam kehidupan kita sehari-hari itu orang itu selalu ingin sesuatu yang baru. Benar. Ya, sesuatu yang baru. Jadi artinya kalau kita sudah punya sepeda motor yang lama, udah lama kita ingin ganti sepeda motornya, ya. Apalagi ada keluaran terbaru. Begitu juga kalau mobil misalnya, ya kan, pakai berapa tahun mau ganti, ya, sesuatu yang mobil yang baru, ya, dengan merek yang berbeda, dengan mungkin dengan model yang baru, ya, benar. Dan dengan berbagai macam kelebihannya, ya. Kita pakai komputer, pakai laptop, kan begitu juga ya. Jadi merasa bahwa ini udah nggak bisa pakai nih, udah ketinggalan zaman. Ya, saya butuh yang speknya lebih tinggi dan sebagainya. Nah, pakai HP kan juga gitu, ya. Bosan, sudah ada fitur baru, mau ganti yang baru. Iya. Jadi mau ganti itu kebiasaan umum ya sebagai manusia. Benar. Punya rumah, ya awalnya kecil gitu misalnya. Ya, nanti pengen ganti ya, beli yang lebih besar lagi. Ya. Pakai baju misalnya, ya kan juga begitu. Bosan lah pakai baju gini-gini aja. Apalagi ini menjelang tahun baru ya. Model baru. Model baru. Ingin terus ngikutin tren lah ya Ibu ya. Ngikutin tren. Belum gaya rambut lagi, ya kan? Belum sepatu. Iya. Jadi itu kebiasaan umum dari seorang manusia yang kadang-kadang itu akan tertular kepada pasangan. Ya, benar. Jadi melihat pasangan tuh tiap hari kan begitu nih, ya modelnya seperti gitu, bentuknya seperti begitu, terus kemudian sifatnya, tabiatnya, kebiasaannya, lalu merasa bahwa wah udah tidak puas nih seperti begini-begini terus, lalu akan merasa bahwa rumput di halaman tetangga itu lebih hijau. Benar. Ini kan sering kita dengar kata-kata yang seperti begini ya. Lalu timbullah permasalahan ya, melihat banyak sekali kekurangan dalam diri pasangan, lalu melihat orang lain
rasanya dia lebih cantik atau dia lebih tampan. Wah, itu badannya lebih bagus nih. Ini istrinya sudah punya anak 2, 3 ya. Nggak jaga badannya udah gendut, udah apa. Ini udah rasanya apa ya? Ada aja yang salahnya ada jadinya aja yang ya, salah, Bu, ya. ya. Bener-bener. Terus di luar ketemu banyak orang, ya kan, rasanya kok dia lebih perhatian ya. Bukan hanya untuk suami, tapi istri juga demikian ya. Sekarang kan istri banyak juga yang bekerja di luar, ya. Jadi, kok dia lebih perhatian ya, suami saya atau istri saya, kurang perhatiannya, ya kan. Nah, terus kalau saya minta apa-apa, kok orang tuh cepat kali membelikan, ya kan. Kok suami saya atau istri saya kok enggak? Jadi mulailah membanding-bandingkan, ya. Mulailah tidak puas ini dan itu banyak sekali ya. Padahal sebenarnya pasangan itu tidak bisa kita samakan dengan barang. Benar. Seperti motor, nanti udah jelek gitu diganti yang baru, ya kan? Udah bosan sama yang ini, mau yang baru. Termasuk HP, termasuk rumah udah sempit nih ya, anak sudah banyak, ganti yang besar. Nggak bisa, ya manusia itu, ya baik suami maupun istri, itu tidak bisa disamakan dengan barang. Ya, jadi kalau kita menyamakan dengan barang, artinya kita kan selalu ingin melihat sesuatu yang lebih indah, lebih bagus, lebih baik mungkin, ya kan? Makanya ada istilah rumput tetangga lebih hijau kan. Padahal kita nggak tahu loh, belum tentu dia nggak ada persoalan. Ya, benar. Orang selalu menampilkan hal-hal yang baik saja ya di depan orang di depan orang lain. Tapi belum tentu dia tidak ada persoalan. Mungkin orang yang selalu tampil baik di depan umum, kayaknya wah harmonis banget, serasi kali, ya kan? Suaminya tampan, istrinya cantik, ya, dan sebagainya. Ada aja penilaian orang ya, Bu ya. Nah, pakai tas bermerek, ya kan? Nah, saya kok enggak ya, kok saya biasa-biasa aja. Belum, benar. Jadi itu, kalau itu yang selalu kita lihat, kita kan melihat wujud luar, belum tentu di dalam mereka juga baik-baik saja, ya kan? Belum tentu. Nah, terus kalau ini terus-menerus pikiran seperti ini, terus-menerus kita jadikan itu sebagai suatu pikiran, penilaian, perbandingan, lama-lama orang bisa selingkuh kan? Benar. Nah, perselingkuhan lama-lama muncul masalah ya, Bu ya. Perselingkuhan itu terjadi mulai dari situ, merasa bahwa wah ini kondisi istrinya atau suaminya ini udah enggak ini lagi ya. Nah, lalu mulailah mandang orang lain lebih baik, ya kan? Nah, apalagi kalau di luar ada yang lebih perhatian dan lain sebagainya, ya. Padahal sebenarnya kalau seseorang membangun sebuah keluarga harus punya komitmen, ya, harus punya komitmen bahwa setelah kita menikah, ya seharusnya lah bagaimana berusaha membangun suatu hubungan lebih baik lagi tahun ke tahun, ya. Pastilah namanya manusia ada hal-hal yang kurang cocok, ya pasti ada. Tapi harusnya itu merupakan suatu PR yang harus dikerjakan bersama. Ya, jadi di dalam mengarungi kehidupan berkeluarga itu dari tahun ke tahun menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Nah, jadi kalau misalnya kita tidak pakai pemikiran yang tadi yang keliru itu, walaupun mungkin banyak kekurangan dalam diri pasangan kita, tapi kita selalu berpikir bagaimana berusaha ya agar supaya membangun ya keluarga ini lebih baik dari sebelumnya, maka tidak ada lagi pemikiran bahwa rumput di halaman tetangga itu lebih indah, lebih hijau. Ya, itu yang penting. Ini mindset ya. Kalau mindset kita sudah keliru, maka apa yang kita lakukan mungkin bisa keliru. Benar, salah jadinya menilai ya, Bu ya. Kirain yang ini yang benar, ternyata yang kita lakukan itu ada yang salah. Coba ya kita pikir ya, ini juga terjadi pada banyak orang. Lalu dia berpikir bahwa udah tidak cocok, lalu kemudian ada yang berpisah, lalu sama orang lain. Padahal orang lain itu, setiap orang pasti punya masalah, nggak mungkin enggak. Pada orang lain itu masalahnya beda. Beda-beda, beragam-ragam ya, Bu ya. Beda lagi permasalahannya, dan itu tetap ada. Ya, jadi mau berganti-ganti terus-menerus pun, itu akan timbul permasalahan jika diri sendiri tidak punya satu komitmen untuk bersama-sama membangun sebuah keluarga
yang harmonis dan tentu saja diharapkan bisa bahagia bersama. Ya, jadi hilangkanlah ya suatu konsep bahwa rumput di halaman tetangga itu lebih hijau. Tidak selalu begitu. Karena itu tidak selalu begitu, ya. Kira-kira begitu. Oke. Lanjut, saya juga pernah baca nih Bu, karena kan kayak tingkat perceraian lah, tingkat perkelahian dalam rumah tangga itu semakin tahun semakin meningkat juga ya Bu. Pertengkaran. Ya. Pertengkaran. Terus juga ya intinya kembali lagi kepada komitmen di awal sebelum menikah. Pasti ada kayak komitmen untuk menjalin keluarga yang lebih harmonis lagi tiap tahun ke tahun ya Bu ya. Oke. Nah, selanjutnya kira-kira apa lagi nih Bu tips-tips yang akan Ibu bagikan kepada kita? Ya. Tips ini sangat banyak, tapi yang paling penting sebenarnya setelah dengar tips harus berusaha dilaksanakan. Dipraktekkan ya Bu ya. Kalau enggak ya tips itu ya sekedar tips ya. Artinya hal yang pernah dilalui orang lain menjadikan suatu intuisi. Tapi kalau kita tidak mau melaksanakannya ya, mempraktekannya, maka itu hanya sekedar tips ya, tidak akan mengubah kondisi keluarga. Benar Bu. Nah, sering kita mendengar ya, ya orang suka memberikan ultimatum ya, ultimatum dalam tanda petik ultimatum ya, bahwa seperti mengancam begitulah, ya. Tidak usah kan pasangan, kita sering mendengar loh orang tua, ibu ya kepada anaknya ya, ayo belajar, kalau nggak belajar nanti nggak dikasih makan. Itu ultimatum, itu ancaman. Harusnya kan bisa diomongkan baik-baik, ya kan? Kamu belajar dulu ya, habis belajar, PR-nya udah selesai dikerjakan, habis baru itu kita makan. Iya begitu, itu bisa diomongkan, tidak perlu mengancam. Nah itu sama halnya dengan pasangan ya. Misalnya suaminya pergi bekerja, sering telat pulangnya kan gitu ya. Jadi telat pulang, padahal istrinya sudah masak di rumah, ya kan, sudah mempersiapkan gitu ya. Nah, sampai kalau dia lambat pulang, pasti pekerjaan istrinya molor ya. Nanti harus memberes-bereskan. Lalu istrinya mulai ngancam, kamu harus pulang on time ya, jangan telat-telat. Kalau telat, saya simpan semuanya, kamu nggak usah makan. Nah itu ada yang seperti itu loh. Itu kan sebenarnya hal yang kecil yang bisa dipahami, dipahami ya kan. Belum lagi, misalnya pulang, taruh kalau mandi ya kan, handuknya sembarang taruh. Baju kotornya dilempar aja, nggak diletakkan di tempatnya. Ya. Kalau kamu seperti gitu besok baju cuci sendiri, saya tidak cucikan. Ada aja ancamannya Bu ya. Itu semacam ultimatum begitu loh. Nah, jadi ada banyak hal sekali yang kadang-kadang akan menimbulkan permasalahan. Padahal itu bisa dibicarakan baik-baik. Padahal itu hal kecil aja ya Bu ya. Tapi karena diancam, jadinya suaminya atau pasangannya pun malah jadi kesel, capek. Tapi ada hal besar loh yang diancam juga. Oh iya. Misalnya ini suami kan suka bantu orang tuanya. Benar. Oh ya, iya. Ada kan? Ada. Karena orang tua sebagai anak ya tentu harus membantu orang tua ya. Apalagi kalau orang tuanya sudah berusia, sudah tidak bekerja, tidak ada pemasukan. Jadi kalau misalnya sebagai anak punya penghasilan, ya mungkin bisa membantu, kenapa tidak? Nah ada istri, kamu kalau membantu terus, mulai bulan depan uangmu saya yang pegang. Itu juga dilarang-larang, diancam-ancam ya Bu ya. Padahal kan sebenarnya niat anaknya ingin bantu orang tuanya. Ya, begitu. Jadi ada banyak sekali sering hal-hal yang timbul tuh kadang-kadang itu akan menyebabkan perselisihan. Ya, cekcok, pertengkaran, membuat suasana di dalam rumah itu menjadi tidak harmonis, terus menjadi panas. Auranya panas saja ya, karena dikit-dikit diancam, dikit-dikit kena marah ya. Iya. Jadi banyak sekali lah kalau masalah-masalah seperti ya ada juga suami yang ngancam, istrinya kan kurang bisa masak tuh. Benar. Nah, kalau kamu tidak masak enak, saya tidak makan di rumah, saya makan di luar. Di luar aja. Lebih memilih keluar jadinya Bu ya. Dia memilih keluar. Jadi ada hal-hal yang sebenarnya bisa ditoleransi, ya kan, bisa dimaklumi. Ya, tapi ya tidak melakukan hal itu lalu diancam. Nah, orang yang diancam atau diultimatum itu hatinya pasti nggak senang, betul nggak? Benar. Suka nggak diancam, diultimatum? Ya pasti nggak senang. Wah kamu ngancam saya nih,
saya padahal sudah berusaha bagaimana, tapi kamu ngancam, pasti dia nggak senang. Ya kan, misalnya kalau yang suka bantu orang tua, kamu kalau kasih lagi, nanti ini semua uang saya pegang. Pasti dia tidak senang dong. Ya, saya bantu orang tua saya kok, dia menganggap itu sudah benar. Tapi diancam gitu dia nggak senang. Nah, dari tidak senang itu, lalu dia pasti akan ngumpet-ngumpet simpan duit. Nah, itu akan menjadi persoalan baru lagi. Akhirnya tidak adanya keterbukaan di antara suami istri. Dan itu kalau ketahuan, jadi akan timbul permasalahan yang lebih besar lagi. Nah, benar. Jadi ada banyak hal yang sebenarnya tidak perlu terlalu dipermasalahkan secara besar, tetapi dibahas dengan baik-baik. Jadi sehingga dengan demikian orang yang diberi ultimatum atau ancaman, dia itu kalau terus-menerus diberikan hal yang seperti itu, dia pasti akan sakit hati, dia pasti akan kesel. Kalau sudah gitu, mana ada keharmonisan lagi? Mungkin dia akan balas. Benar. Awas ya, nanti kalau pas ketemu masalah pada dirimu, saya juga akan ancam. Jadi kalau misalnya ancam-mengancam di dalam rumah tangga, seperti apa rumah tangga itu? Nah, termasuk di dalamnya yaitu nanti sama anak, kebiasaan mengancam itu kan, sama anak juga akan mengancam. Nah, dan akan berkembang mengancam orang tua. Itu banyak terjadi loh. Ya, cepat makan. Kalau kamu nggak cepat makan, nanti saya tidak kasih makan loh. Itu ada orang tua yang sudah usianya sudah tua, ya kan? Nah, jadi pastinya Bu. Jadi ini adalah persoalan-persoalan yang seharusnya menjadi suatu pertimbangan ya bagi kita semua kalau ingin membangun sebuah keluarga yang harmonis. Karena dengan ultimatum itu tidak menyelesaikan persoalan, justru akan menambah suatu persoalan baru, bahwa orang yang diultimatum dia akan tidak senang, dan kalau hati tidak senang, yang lain-lain pun akan merembet. Benar. Ya, nah, dia tidak akan bisa dengan senang hati melakukan berbagai macam pekerjaan ya di rumah. Ya, dia mungkin saja banyak hal dia juga akan jadi cuek. Ya, nah jadi ini akhirnya bagaimana? Akhirnya hubungan makin tidak baik. Ya, hubungan makin tidak baik, lalu cuek satu sama lain. Lama-lama seperti apa? Ya, tidak harmonis. Nah, itu. Dan ada aja nanti yang misalnya nanti tiba-tiba cari yang lebih nyaman. Ya sering sekali sekarang jadi permasalahan itu ya Bu ya. Misalnya bosan di rumah karena lihat pasangannya selalu mengancam dia, dan akhirnya dia keluar rumah cari yang lebih nyaman, dan muncul permasalahan yang lebih besar lagi ya Bu ya. Padahal itu sebenarnya ya komunikasi itu penting. Bicarakanlah baik-baik. Benar. Ada suatu seseorang ya yang berkonsultasi, dia mengatakan bahwa sepertinya suaminya berselingkuh katanya, ada orang lain. Lalu saya bertanya, dia kalau biasanya pulang ke rumah, bagaimana sikapmu terhadap suamimu? Ya saya kesel karena dia jarang pulang, kadang-kadang pergi bekerja, pulangnya larut malam, asal dia pulang saya semprot, saya marah. Nah saya bilang itulah yang tidak bisa menyelesaikan persoalan. Coba bicarakan baik-baik. Kita tahu mungkin ya kita kan tidak tahu ya apa yang terjadi di luar, kita tidak tahu. Tapi kalau sudah merasa bahwa dia punya pandangan lain, harusnya di rumah bersikap lebih baik agar supaya dia merasakan bahwa di rumah itu sangat baik, ya. Jadi dia akhirnya akan kembali kepada pikirannya yang waras, yang jernih lah ya. Nah, yang jernih bahwa ya di luar itu kan sebagai teman kerja, ya sebagai ya teman bisnis atau apa saja, tapi bukan sebagai teman untuk saling menjalin suatu hubungan yang terlarang, nah gitu. Jadi tentu saja kita masing-masing harus introspeksi diri ya. Bukan hanya dari pihak istri tapi juga dari pihak suami. Ya, jadi dari tips-tips yang sudah diberikan pada sesi-sesi yang lalu, episode-episode yang lalu, itu sudah sering disampaikan bahwa harus perjuangan dari kedua belah pihak. Ya, jadi jangan hanya melihat
kekurangannya saja, yang negatifnya saja. Benar. Sebenarnya kalau mau dipikirkan, banyak loh sisi positif dari pasangan, ya. Banyak kondisi yang sebenarnya penuh cinta, penuh kasih, ya kan, yang bisa kita jadikan sebagai suatu hal yang membuat kita itu nyaman di rumah, ya. Bisa membuat kita itu merasa bahwa ada cinta dan kasih di rumah dan tidak perlu mencari dari luar. Ya. Jadi kalau kita banyak melihat sisi positifnya, maka pikiran kita pun jernih. Benar. Nah, tapi kalau kita selalu melihat sisi negatif, kekurangan dan lain sebagainya, maka pasti timbul banyak sekali ketidakpuasan yang menyebabkan akan timbul berbagai macam hal yang lain yang mungkin yang akan melenceng, yang akan membuat sebuah rumah tangga itu tidak berjalan sesuai dengan relnya lagi. Ya, kira-kira gitu. Oke, nah kita akan lanjut bincang-bincang santai, namun kita akan istirahat sejenak sambil menikmati sebuah lagu ini. Silakan. Ibu pertiwi meneteskan air mata, merah putih merintih, tak kuasa. Kini putra putrimu sedang berdoa demi nusa dan bangsa. Hapuslah kesedihan dan derita, hapuslah kesedihan dan derita. Bersatulah untuk Indonesia. Bukti kekayaan, dan disinilah tempat lahir beta. Takkan ada bandingnya di dunia. Indonesia Raya, hiduplah Indonesia Raya. Selama mentari masih menyinari dunia, teruslah lindungi negeri tercinta. Merah darahku, putih tulangku, tanah airku, tanah tumpah darahku, Indonesia. Merah darahku, putih tulangku, tanah airku, tanah tumpah darahku, Indonesia. Untukmu negeri kami berbakti, demi Garuda terbang tinggi. Don't ever lose hope, tunjukkan suara kita, jangan lupa sila ketuhanan yang Maha Esa. Jangan pecah belah, kami harus terus bersatu. Bhinneka Tunggal Ika, harga mati, harga mati. Merah darahku, putih tulangku, tanah airku, tanah tumpah darahku, Indonesia. Merah darahku, air beta, tanah
Oke, kembali lagi di Sharing Time Talk Show bersama Ibu Rosaria dalam bincang-bincang santai seputar keluarga. Nah, sedikit informasi kepada sobat-sobat semua, apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, mungkin boleh langsung ketik pada kolom komentar. Oke, nah selain dari yang Ibu sampaikan tadi nih Bu, kira-kira apalagi tips-tips yang bisa Ibu sampaikan lagi kepada kita? Ya, sebagai manusia kita kan tidak selalu dalam kondisi prima. Ya. Benar. Jadi kadang-kadang kita juga bisa sedih, bisa cemas, bisa galau, ya. Terus kadang-kadang kalau kondisi kesehatan agak menurun, ya, itu juga bisa mempengaruhi suasana hati. Ya. Emosional kita, ya. Emosinya tidak terkontrol dan lain sebagainya. Nah ini adalah suatu hal yang lumrah, ya, bagi seorang manusia. Nah tapi untuk hal ini kita harus bisa lebih berhati-hati, ya, karena kadang-kadang dalam kondisi yang kurang prima itu, dalam kondisi yang lagi kesel, lagi galau, ya, apalagi wanita kan, wanita tiap bulan kan ada masa-masa ininya, ya, jadi lebih emosional kadang-kadang, ya. Nah jadi kadang-kadang suami juga harus memahami itu, ya, karena ketika hormon lagi berubah itu bisa mempengaruhi emosi kita. Ya. Nah, jadi ada hal yang harus kita pahami bahwa marilah kita berusaha untuk tidak membahas masalah ketika hati sedang galau ataupun hati lagi keruh, ya, tidak jernih, ya, atau hati atau mungkin kondisi fisik, ya, suasana yang kurang sehat, ya, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kita semua sama-sama tahu ketika kita kurang fit, ya, ketika kita lagi galau, ketika kita lagi kesel, itu emosi labil, pasti akan mudah marah, bicara lebih keras, ya, terus lebih mudah sekali merespon sesuatu itu dengan negatif. Benar. Ya, terus asal orang ngomong pasti mau diterkam. Ya, jadi artinya bahwa ini adalah bukan suasana yang tepat untuk membahas permasalahan. Padahal di dalam kehidupan berumah tangga itu permasalahan pasti ada, ya, banyak sekali. Kadang-kadang urusan ekonomi, ya, keluarga. Kadang-kadang urusan anak, urusan orang tua, pekerjaan, ya, di luar, ya. Kadang Ibu, ya. Terus kemudian kondisi rumah, ya, mungkin ada yang rusak, ada yang apa, itu banyak sekali, ya, yang perlu mau dibahas. Ya. Marilah kita belajar untuk melihat kondisi, ya, artinya dilihat dululah mukanya. Kalau lagi masem. Berarti ibaratnya kita harus lebih mengerti pasangan kita lah, lihat kondisi dia, bagaimana suasana hatinya hari itu, ya Bu, benar. Ya. Nah, karena sebenarnya keluarga itu adalah suatu tempat kita belajar, ya. Seperti belajar itu bukan hanya di sekolah ataupun di kursus, tapi di rumah. Itu sebenarnya adalah suatu tempat wadah bagi kita untuk belajar banyak hal, termasuk di dalamnya adalah belajar bagaimana meningkatkan mental kita, bagaimana kita itu mengontrol, ya, hal-hal yang tidak baik, ya, kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik yang perlu kita perbaiki. Itu sebenarnya di rumah, ya. Jadi karena kalau di luar kita ketemu orang dengan waktu yang cuma sedikit, ya, itu bisa dikontrol. Tapi kalau sepanjang hari, ya kan, nah itu adalah karakter asli yang keluar. Ya, nah, tapi itu bisa dikontrol, artinya kita perlu melatih diri kita mengubah menjadi lebih baik lagi. Karena seperti yang sudah sering disampaikan bahwa membangun keluarga itu sudah tidak sama dengan ketika kita masih sendiri. Ya, ego kita itu harus direndahkan. Benar. Ya, karena ketika kita sendiri, wah kita kan aku ya, apa bebas, yang kita urus untuk diri kita sendiri. Tapi ketika kita sudah membangun sebuah keluarga, maka harus pikirkan suami, pasangan atau istri, anak, juga, ya, orang tua yang ada di rumah, ya, dan segala sesuatu yang ada
di dalam keluarga itu. Bener. Nah. Apalagi di zaman sekarang nih kan anak-anak itu sedikit galau. Nanti dikit-dikit kalau misalnya kena ceramah atau misalnya ibaratnya cuman hanya sekedar kena bilangin sama orang tua, dikit-dikit nanti ngambek, marah, mental health lah yang dibahas ya Bu ya. Iya. Maka dari itulah zaman berubah. Anak-anak di zaman ya milenial ini, Milenial inilah ya Ibu. dengan berbagai macam permasalahan yang baru yang tidak sama dengan waktu kita kecil dulu atau waktu kita remaja. Waktu kita muda-mudi dulu itu tidak sama. Maka tentu saja jadi orang tua harus menambah wawasan, ya. Jadi orang tua harus menambah wawasan, ya, banyak belajar sehingga tahu bagaimana caranya menghadapi anak-anak di zaman milenial ini. Nah, untuk bisa menghadapi permasalahan anak, orang tua dan lain sebagainya, benahi dulu hubungan dengan pasangan. Kalau dengan pasangan aja nggak beres, ditambah dengan permasalahan-permasalahan yang lain, maka akan semakin tidak beres. Tidak beres, benar. Ya, nah jadi ketika baru menikah, kan masih berdua tuh. Nah itu mulailah menyesuaikan dengan kebiasaan-kebiasaan, karakter-karakter, sifat-sifat dan dari pasangan, mengetahui dan juga belajar untuk mencari cara bagaimana menghadapinya. Ya, tentu saja ada orang berpikir kalau hal yang tidak baik dari pasangannya, dia berharap pasangannya berubah. Nah itu oke, itu bagus, tetapi dengan cara yang baik pula. Ya, artinya kita mengharapkan pasangan kita berubah menjadi lebih baik, kita sendiri juga harus berubah menjadi lebih baik. Ya, dan kalau ada hal yang mau dibicarakan, bicarakan dengan baik-baik, baru hasilnya itu akan baik. Tapi kalau langsung pakai tegur, pakai marah, ya kan, dalam kondisi yang mungkin lagi capek, ya kan, lagi galau tadi, ya kan, lagi kondisi badan fisiknya lagi tidak fit. Nah itu akan memberikan suatu respon yang tidak baik juga ya Bu ya, dan sehingga akhirnya muncullah permasalahan lagi. Ya. Jadi permasalahan bukannya selesai, tapi menjadi bertambah lagi. Nah, jadi sebenarnya membangun keluarga itu perlu sekali agar supaya kita bisa bagaimana ya bersama-sama punya satu visi ke depan bahwa saya bangun keluarga ini adalah untuk mencapai suatu keluarga yang harmonis, bahagia, sejahtera. Komitmen bersama, maka harus berjuang bersama. Ya, jadi kalau kadang-kadang timbul permasalahan kecil ya udah lupakan. Jangan disimpan-simpan terus, nggak selesai-selesai ya. Nah itu akan menjadikan suatu bom waktu. Apalagi seperti yang Ibu sampaikan tadi, ada yang kadang ada permasalahan kita malah berharap pasangan kita berubah, tapi nggak disampaikan, nggak dibicarakan, sehingga yang tadi itu muncullah bom atom yang akan meledak ya Bu ya, kalau semakin lama dipendam terus, tidak dibicarakan. Nah jadi ya gitu, nah, janganlah kita membahas persoalan, masalah itu ketika hati itu sedang galau, ya hati itu sedang dalam kondisi yang keruh, tidak jernih. Ya, karena semua yang akan direspon itu pasti akan negatif. Tapi kalau hati kita jernih nih, ya kan, suasana hatinya enak. Oh sebenarnya yang dipandang semuanya indah. Kadang-kadang yang diucapkannya itu sebenarnya kurang bagus ya, kurang enak. Tapi nggak apa-apa tuh. Tapi ketika disampaikan, ketika hati kita galau, ketika hati kita itu tidak enak ya, hal yang baik pun menjadi negatif. Tapi ketika hati kita itu tenang, damai, jernih ya, hal yang kadang-kadang sebenarnya sensitif disampaikan tidak ada apa-apa tuh. Iya kan? Benar. Itu banyak terjadi begitu. Ya orang marah pun kita slow biasa aja. Karena kondisi mental kita masih normal. Ya. Apalagi kalau lagi happy ya kan, ada sesuatu yang membuat happy. Sering terjadi kan, kalau kita lagi happy, pasangan atau anak melakukan hal-hal yang kadang-kadang membuat kita kesel itu ya, itu kita biasa aja tuh, ya nggak ada pengaruh apa-apa. Tapi ketika suasana hati tidak baik, sedikit saja itu akan membuat emosinya timbul. Nah ini adalah permasalahan hati manusia
yang kadang-kadang memang agak aneh ya kalau kita mau bilang aneh. Kenapa? Itu pengaruh sekali. Suasana hati itu mempengaruhi banyak hal. Suasana hati yang baik, yang dilihat semua indah, yang didengar semuanya indah. Ya, tapi suasana hati yang tidak baik, yang dipandang semuanya tidak baik. Salah aja Salah ya, buruk aja. Nah, buruk aja ya, yang didengar juga semuanya jelek. Nah, itu memancing suatu pertengkaran dan lain sebagainya. Ya. Oke. Nah, selain tadi tips dari Ibu yaitu tidak membahas masalah ketika lagi galau, lagi sedih ya Bu ya. Nah, kira-kira selanjutnya apa lagi nih Bu? Permasalahan dalam sebuah keluarga itu banyak ya. Kadang-kadang hal-hal yang kecil itu menjadi sumber pertengkaran. Itu yang banyak terjadi loh. Justru orang bertengkar sering bukan karena hal besar. Iya, karena tapi karena hal kecil. Nah, kalau hal ini selalu bertengkar dalam hal kecil, menjadikan suatu kebiasaan, maka itu akan terbiasa begitu dan sering terjadi begitu, lama-lama menjadi pertengkaran yang besar. Ketika ada masalah besar. Jadi mari kita juga belajar tidak mempertengkarkan hal-hal yang kecil, hal-hal yang sebenarnya terasa sangat konyol sih, kok bertengkar cuma masalah gitu. Ya kan? Kita sering kan mendengar dari dulu sampai sekarang, ya kan? Ketika makan, ya kan? Lalu kemudian sendoknya, ya kan? Lalu sembarangan ditaruh. Cuma itu kecil aja. Marah, kenapa kamu taruh sendok seperti itu, ya kan? Marah, apa salahnya? Ambil aja sendoknya, ditaruh yang baik. Selesai. Cuman karena mungkin ya seperti yang tadi kaitannya karena lagi sedih, lagi galau juga ya Bu ya. Jadi ada aja yang hal konyol pun dipermasalahkan. Tapi kadang-kadang dalam kondisi bukan lagi galau, karena sudah kebiasaan mempermasalahkan hal kecil, maka itu dipermasalahkan dan jadi sumber pertengkaran. Dan terus-menerus jadinya sering terjadi ya. Dan itu menjadi suatu kebiasaan dia. Nah, inilah yang harus diperbaiki. Ya, permasalahan kecil itu banyak sekali loh, banyak. Misalnya janjian mau pergi nih, ya, nih istrinya udah dandan cantik-cantik, suaminya belum pulang, janji jam 5, jam setengah 6 lah ya, pulang kerja sampai rumah. Tapi nggak sampai jam 6. Begitu suaminya muncul, itu kan cuma selisih waktu setengah jam ya, memang tidak on time sih. Ya, lalu semprot, lalu marah. Kamu itu niat untuk pergi ya jalan-jalan apa enggak? Ya kan? Nah, kalau enggak niat bilang saja, saya bisa pergi sendiri, enggak perlu terlambat seperti gini. Nah, ketika disemprot begitu, suasana hati jadi berubah. Tadinya happy, mau pergi jalan-jalan, akhirnya mau pergi jalan-jalan pun sudah tak enak lagi. Pergi pun tidak enak, tidak akan membuat suasana jadi baik. Nah, itu kan mempermasalahkan hal-hal yang konyol sebenarnya, yang membuat suasana jadi nggak enak. Itu hal yang kecil sekali sebenarnya. Ya, termasuk hal-hal yang lain banyak sekali lah kalau kita mau lihat. Cobalah kita semua masing-masing sekarang mikir ya. Kalau kita mikir, kita bisa ketawa sendiri. Oh, saya juga seperti gitu sebenarnya. Hanya kecil banget gitu loh. Ya kan, taruh gelas, kalau minum sembarang taruh. Kamu ini sudah dikasih tahu berulang-ulang, selesai minum taruh di dapur, kalau perlu cuci. Kamu sembarang taruh di meja kerja, di mana, ya kan? Nah, kalau di rumah kebiasaan begitu, minta diperbaiki itu oke. Tapi kalau sekali-sekali lupa begitu, juga nggak perlu terlalu ribut masalah itu. Ya udah, ambil, selesai. Ya kan? Tapi itu tidak berarti bahwa suami tak perlu berubah, bukan ya. Hal yang baik tetap harus berubah menjadi lebih baik. Tetapi kalau itu terjadi, terus terjadi juga, ya janganlah itu jadikan sumber pertengkaran. Nah, inilah yang membuat kadang-kadang sebenarnya tidak perlu bertengkar. Tapi karena suka mempermasalahkan hal yang konyol, hal yang kecil, jadinya bertengkar. Kalau ini sudah jadi kebiasaan, pasti dimanapun, bukan cuma di rumah loh. Nanti pergi jalan-jalan, di situ juga bertengkar. Pergi ke mall, dia juga bertengkar. Pergi ke wihara, dia juga bertengkar. Ya kan? Saya suruh pakai baju ini, kenapa kamu pakai baju itu? Nah, itu juga bisa bertengkar. Ya, kamu bikin malu aja, gaya bicaramu kok seperti begitu. Itu bertengkar juga. Ya. Banyaklah kalau kita mau bahas, mau dirincikan itu akan makan waktu sangat banyak, panjang ya. Jadi yang paling penting bagi kita semua sebenarnya kita introspeksi.
Ya, kita sendiri juga punya kekurangan itu loh. Benar. Ya kan? Nah, pasangan kita juga punya. Jadi mari kita saling sharing kadang-kadang. Sebenarnya kalau dalam suasana hati yang baik, sharing, kita saling membicarakan, kita tuh sebenarnya konyol loh gitu loh. Kok masalah gitu kita ribut ya? Bisa ketawa bersama. Jadi lain kali mau ribut masalah itu nggak jadi. Keingat lagi, saya pernah melakukan hal ini. Kan konyol kali, masa gara-gara gitu aja gitu ya. Jadi kadang-kadang perlu duduk bersama, lalu kemudian ketika suasana hati baik ngobrol, bisa sambil bercanda ngomongnya. Kita kok konyol kali ya gitu ya. Ya jadinya suasananya itu beda, bisa diterima. Tapi kamu itu nggak bisa berubah gini. Itu pasti susah. Pasti susah. Benar. Nah, jadi sebenarnya ya dalam membuat suasana biar bisa lebih baik di dalam sebuah rumah tangga itu dikatakan mudah-mudah susah. Teorinya mudah. Prakteknya yang prakteknya berat itu ya. susah, berat. Tapi kalau kita tidak pernah mau praktek ya tidak pernah berubah. Ya. Benar. Nah, jadi marilah kita bersama-sama apa ya tips-tips yang pernah diberikan. Mari kita praktekkan, juga kita bahas dengan pasangan. Nah, kira-kira apa sih ya? Kita ada kena ke poin kemana? Mari kita sama-sama untuk memperbaikinya. Introspeksi diri. Introspeksi juga. diri, ya. Karena kita harus memiliki satu komitmen bersama-sama membangun keluarga kita ini, ya kan? Menjadi sebuah keluarga seperti yang kita harapkan ketika waktu kita menikah. Menikah itu kan bukan, ayo menikah kan bukan gitu aja, ya kan? Benar. Kita tahu bahwa ini seumur hidup loh, ini seumur hidup. Ya, jadi dalam proses dari tahun ke tahun perlu terus menyesuaikan diri. Sekali lagi tidak boleh terus-menerus mengikuti ego diri sendiri, keakuan sendiri. Saya maunya gini, kamu harus nurut gini. Ya, tetapi kalau memang pasangan itu ada memiliki suatu sikap tabiat yang buruk yang memang harus diperbaiki, itu boleh kita berusaha memperbaikinya, tapi dengan cara-cara yang elegan, dengan cara-cara yang bisa diterima sehingga tidak menimbulkan persoalan baru. Kira-kira begitu. Oke. Ya. Wah, semakin seru perbincangan kita. Nah, kita akan rehat sejenak, nantikan pembicaraan kita selanjutnya namun setelah yang satu ini. Oke, kembali lagi di Sharing Time Talk Show bersama Ibu Rosaria. Nah, Ibu, kali ini kita sudah masuk nih pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Mandala Online Channel kita. Nah, langsung saja ya Bu, saya bacakan pertanyaannya. Nah, yang pertama itu ada, dia bertanya nih, saya sudah membina keluarga dengan suami selama 25 tahun. Anak-anak sudah lama tamat kuliah dan sudah bekerja. Saat ini saya sedang mengurus toko, juga mengurus rumah tangga. Dari dulu sampai sekarang hubungan dengan suami kurang harmonis. Kadang suami sering tidak peduli, saya mesti harus berjuang dengan sendiri. Nah, kadang rasanya sangat capek dan
mau menyerah saja, tapi karena saya sering berdoa dan juga sering mendengar bimbingan, maka masih bisa bertahan sampai saat ini. Nah, walaupun sering bertengkar karena tak sama pola pikir. Nah, kira-kira mungkin boleh mohon bimbingan dari Ibu juga. Bisa membangun keluarga 25 tahun, wah selamat ya. Walaupun dilalui dengan susah payah ya. Nah itu apalagi katanya kurang harmonis ya. Jadinya dari awal juga banyak hal yang tidak harmonis. Tapi ya ini berarti ibu ya, karena dia tadi mengatakan dengan suami. Nah ibu bisa membangun ya keluarga, melewati masa-masa mungkin masa-masa suka dan duka, jatuh bangun ya, lancar dan mungkin kadang-kadang tidak lancar, mengalami berbagai macam kesulitan, tapi bisa melewati sampai sekarang, lalu bisa sama-sama membimbing dan mendidik anak-anaknya sampai anak-anaknya itu tamat kuliah dan bekerja. Nah ini sebenarnya ya suatu hal yang artinya suatu tanggung jawab yang sudah dilaksanakan dengan baik. Nah persoalannya sekarang hubungan berdua yang kurang baik kan gitu ya. Nah kalau ibu sudah bisa melewati ini dengan mungkin tadi ibu mengatakan bahwa kadang mau menyerah, artinya merasa bahwa dengan susah payah melewati. Sebenarnya menjalani hidup ini adalah proses kita menuju kematangan diri, ya, pendewasaan diri kita sendiri, ya, dari sisi mental kita, dari sisi spiritual kita. Kalau sudah membangun keluarga 25 tahun, anak-anak sudah tamat kuliah dan tamat kerja, berarti usia ibu kan sudah parubaya, ya. Nah, parubaya ini berarti kita sudah memakan banyak asam garam duniawi. Maka tentu saja asam garam yang sudah kita lewati ini itu sebenarnya bisa membuat kita terus bertumbuh dan berkembang, ya, sehingga kita bisa lebih memahami ya diri kita sendiri maupun pasangan kita, ya. Juga bisa semakin membuat hati nurani kita itu lebih bisa menjadi pengendali daripada diri kita. Namanya kita melewati berbagai macam persoalan, ya kan? Setiap kita menghadapi masalah, setiap kita bisa melampaui masalah itu, sebenarnya kita sudah naik kelas, ya kan? Jadi naik sedikit, naik sedikit. Nah ini yang saya katakan tadi, terus bertumbuh, kita terus berkembang, kita memperbaiki karakter kita, ya sifat-sifat kita. Ya pastilah masing-masing suami istri ada sifat dan karakter yang berbeda, sehingga kadang-kadang tidak bisa cocok. Ada cekcok, ya, ada pertengkaran gitu ya. Nah jadi karena usianya sudah separuh baya, ya kan, artinya ini adalah apalagi anak-anak sudah tamat kuliah, tanggung jawab dan juga sudah bekerja, tanggung jawab pada anak-anak kan sudah berkurang, itu artinya mungkin selangkah lagi menunggu mereka berkeluarga, ya kan? Nah sekarang kalau tinggal berdua, nah inilah sebenarnya masanya ya bagi Anda berdua untuk bisa membangunnya, berusaha membangun sebuah hubungan yang lebih baik lagi. Karena kalau dulu sibuk dengan anak, sibuk jaga toko tadi dikatakannya begitu, ya kan? Ngurusin anak, kuliah lah, ya, dengan berbagai macam persoalan anak, ya kan, sampai dia bisa bekerja. Nah itu kan membutuhkan suatu energi pikiran juga, ya. Nah sekarang kalau anak-anak ada yang misalnya sudah keluar kota, ya, dia kuliah di sana lalu kerja di sana, mungkin tidak di rumah. Nah ini justru adalah masa bagi suami istri untuk bagaimana saling mengisi, ya. Nah kalau misalnya selama 25 tahun ada kekosongan, ya kan, yang membuat suasananya renggang. Nah ini sebenarnya harus mengisi berbagai kekosongan itu. Nah ajaklah suami bersama-sama. Kalau misalnya tadi ibu mengatakan ibu rajin berdoa, ibu rajin mendengarkan ceramah, bimbingan, maka ajaklah suami bersama-sama, ya kan? Kalau berdua sama-sama
berdoa ya dengan satu niat hati yang baik untuk menjadikan keluarga ini ya sebagai sebuah keluarga yang diberkati, maka tentu saja akan memiliki suatu kekuatan untuk bisa berjuang bersama, untuk bisa memperbaiki diri bersama-sama. Nah, kalau tadi ada dikatakan bahwa suami itu kurang peduli, ya mungkin setelah ini karena berdoa bersama, karena sering mendengarkan bimbingan bersama, itu dia akan lebih peduli. Ya, karena dia lama-lama kalau seseorang itu kan kita manusia ini bukan seperti benda mati ya. Benda mati itu nggak punya perasaan. Manusia itu punya hati nurani. Kalau dia terus-menerus melihat bahwa ibu selama ini telah berjuang keras, ya kan? Pastilah demi untuk kalau jaga toko pasti cari duit untuk membiayai kuliah anak. Iya. Nah, kalau sudah begitu dia pasti akan bisa merasa bahwa berterima kasih kepada ibu. Ya. Yang paling penting sebenarnya ada komitmen bersama, niat bersama untuk bisa mengisi kekosongan ini sehingga keluarga itu bisa lebih harmonis. Ya, itu niat. Mulai dari diri ibu dulu. Itu ya. Kalau kita yang mengemukakan permasalahan, berarti kita ingin mengubah kondisi menjadi lebih baik. Maka itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Diri kita sendiri ya Bu. Nah, perkuat diri kita juga ya Bu ya. Jadi jangan goyah. Ya, jadi diri kita rajin berdoa, diri kita rajin mendengar bimbingan, diri kita juga mau mengikis keegoan. Ya, suami tidak peduli, ya kita juga belajar dong bagaimana agar supaya membangun komunikasi yang baik dengan suami agar dia bisa peduli. Karena mungkin komunikasi tidak baik, artinya lulu gua gitu lah ya, omongan orang umum ya. Jadi kalau ibu merasa wah ini ibu yang punya selama ini kerja keras, suami nggak bantu, berarti kan ibu merasa lebih dari suami. Kadang suami kan dia nggak suka gitu ya. Ya, mari belajar juga merendahkan hati. Walaupun selama ini ibu yang bekerja keras, berjuang, ya, tapi karena ini adalah membangun sebuah keluarga, ya kan. Terus ibu mencari banyak uang kan juga untuk anak-anak, ya. Jadi mari belajar berendah hati, juga menghargai suami, ya. Bicaralah dengan suara yang lebih rendah, diajak baik-baik, mungkin dia akan mau. Karena ketika sekarang ini tinggal berdua, itu harus saling mengisi kekosongan. Kesempatan yang sangat baik untuk bisa membangun suatu hubungan yang lebih baik lagi. Ya, tapi kalau menyerah, maka nggak ada apa-apa lagi yang bukan bisa solusi ya Bu ya. Bukan solusi. Apalagi tadi kan umur sudah pertengahan ya, paruh baya. Kita hidup berapa tahun lagi sih di dunia ini? Yang kita nggak tahu ya. Jadi anak-anak sudah bekerja, artinya tanggung jawab kita itu sudah ringan, ya kan? Mereka bisa menghidupi kehidupannya sendiri, ya. Kemudian mereka mungkin nanti punya pasangan, lalu menikah. Nah, berdua sekarang bekerja, cari uang untuk apa? Nah, kadang-kadang juga janganlah terlalu ini lagi. Bisa cari waktu, kadang hari libur atau apa boleh kadang-kadang tutup tokonya, ya, pergi refreshing berdua, ya kan? Benar. Nah, itu juga bisa membangun suatu suasana yang lebih baik lagi, ya, dengan jalan-jalan di alam. Nah, jadi kalau kita berada di alam, suasana hati kita itu pun sudah beda, lebih lega. Lebih lega, kita dekat dengan alam, kita belajar ya, suatu lapang hati ya, seperti alam yang demikian luas, ya. Itu akan beda ya, mungkin pelan-pelan bisa lebih baik ya, bisa saling mengisi ya, bisa lebih saling memahami, lebih saling pengertian, lebih saling peduli. Tapi kalau tiap hari dan mulai bangun pagi sampai malam tidur di toko itu saja, menghadapi pelanggan yang mungkin dengan sifat dan tabiat yang beda-beda, ya kan? Suasana hati sudah tidak enak, lalu kemudian melihat suami yang tidak peduli, makin mumet jadinya ya makin Bu ya. mumet jadinya. Nah, jadi ibu ya, betul, ibu orangnya hemat, mungkin mau cari uang demi masa depan atau mungkin untuk berbuat kebaikan bagi sesama, ya kan. Tapi juga mari luangkan waktu, ya. Ibu juga perlu cooling down, ya kan.
Kalau pagi sampai malam gitu terus ya, ini kan stres. Nah, stres itu lalu apa yang mau dilakukan itu juga kadang-kadang akan tidak terkontrol dengan baik. Oke, nah Ibu kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Ibu ya. Oke, nah di sini ada yang bertanya, suami saya emosi tinggi, mudah meledak-meledak, kadang masalah kecil aja bisa membuat dia kebakaran jenggot. Nah, marah-marah tidak jelas, kadang justru bisa malah membuat masalah yang baru. Bukan saja dalam keluarga, tapi juga hubungan antar teman juga kadang bisa seperti itu. Dan juga kepada rekan kerja juga jadinya tidak harmonis. Nah, sudah beberapa kali mesti gonta-ganti tempat kerja karena sikap suami yang tidak bisa terkontrol dari emosi itu. Pikirannya juga selalu negatif nih Ibu, sehingga tidak bisa memberi suri teladan dalam keluarga. Saya juga lama-lama bisa stres dan juga emosi tinggi. Saya khawatir dengan kondisi begini, mohon masukan juga agar bisa menjadi lebih kuat dalam menghadapi kondisi. Iya, masalah emosi. Memang masalah emosi sebenarnya itu adalah urusan diri sendiri sebenarnya, kan? Jadi kalau istrinya yang bertanya karena suaminya emosi tinggi, belum tentu istrinya bisa mengatasi masalah itu, ya. Karena emosi itu berhubungan dengan diri sendiri, pembinaan diri sendiri. Ya, apakah dia di dalam menjalani hidup ini, pastilah kan tiap orang itu kalau kita di Indonesia punya agama, ya, punya agama. Apakah suaminya ini adalah orang yang taat beragama ataupun tidak? Ya, ada sering mungkin bersembahyang, ya, atau mungkin ada mendengarkan khotbah-khotbah dharma, ya, khotbah-khotbah ceramah-ceramah agama, begitulah ya. Nah, karena itu penting ya, itu penting. Perubahan itu kalau tabiat kebiasaan diri itu harus punya kesadaran sendiri untuk bisa mengubahnya. Artinya dia harus sadar bahwa emosi dia yang gampang meledak itu sebenarnya tidak baik untuk dirinya sendiri. Karena apa? Satu, pasti tidak baik untuk kesehatannya, ya. Karena kalau dia meledak terus-terusan, emosi tidak terkontrol, lalu kadang-kadang bisa membuat tensi darah juga bisa naik, ya kan? Nah, itu akan berpengaruh pada kesehatan diri sendiri. Kalau orang yang emosinya meledak-ledak, gampang marah yang sangat besar sekali, itu juga membuat dia susah, tidak enak makan, susah tidur, ya kan? Orang yang merasa terus tertekan ya Ibu ya. Dia juga merasa tertekan, merasa susah bagi orang emosi itu bukan mudah loh, bukan rasanya enak, ya kan? Tapi dia justru susah sendiri, ya nggak enak makan, nggak bisa tidur. Nah, apakah dia mau terus-menerus dalam kondisi begitu? Itu untuk dirinya sendiri. Nah, kemudian untuk keluarganya, ya pasti istri dan anaknya itu kena imbasnya. Nah, seperti tadi Ibu itu mengatakan dia sampai nggak tahan gitu, suaminya nggak bisa jadi suri teladan bagi anak-anaknya. Nah, kalau anak-anak melihat kondisi bapaknya seperti begitu, anak zaman sekarang ya, anak milenial ya, nggak ada suri teladan di rumah, ya. Ya mungkin kalau anaknya itu usianya masih kecil, oke lah dia mungkin bertahan di rumah itu. Tapi kalau usia dia sudah besar, sudah mengerti, lalu dia melihat bahwa bapaknya sikapnya seperti itu, suatu hari dia lalu merasa bahwa tidak ada suri teladan, juga tidak ada ketenangan dan kedamaian di rumah. Itu kalau anaknya bukan orang yang beriman, ya, bukan orang yang taat ya, itu akan membawa pengaruh negatif bagi anaknya. Mungkin saja dia akan suka di luar, pergaulan di luar. Mungkin saja dia itu bisa saja mengikuti hal-hal yang negatif. Ya, sebagai orang tua punya anak bukan hanya tanggung jawab untuk memberi makan, ya kan? Tapi juga membimbing, mendidik. Kalau orang tua emosi tinggi, selalu timbul masalah di mana-mana. Bagaimana mungkin ya bisa mendidik anak-anaknya menjadi orang yang berkarakter baik, ya, menjadi orang yang berkepribadian baik. Lalu bagaimana masa depan anaknya kalau tidak sanggup nanti
membiayai sekolahnya. Nah ini harus menjadi suatu pertimbangan ya, bagi sang suami ya. Jadi sebagai istri tentu saja ibu ya berusahalah bagaimana agar supaya bisa sering mengajak dia ke rumah ibadah, apapun agamanya, ya kan? Melaksanakan mungkin sembahyang, berdoa ya, kepada Tuhan, ya mohon tuntunan ya agar supaya bisa mengubah ya. Lalu sering mendengarkan ceramah-ceramah, khotbah ya. Ya agar terbuka wawasannya. Terus kemudian membawa dia kepada teman-teman yang selalu berpikiran positif ya. Jadi kalau kita sudah punya karakter yang kurang baik, emosi yang meledak-ledak, lalu terus bergaul dengan orang yang pikirannya negatif, nah itu tidak akan merubah apa-apa, bahkan akan menjadi lebih ya, lebih membahayakan lagi ya. Jadi bawa dia bergaul ya dengan orang-orang yang lingkungan yang positif. Nah lalu kalau pas dia lagi tenang-tenang, emosinya tidak meledak, bisa sharing ya, ajak bicara bahwa anak-anak sudah mulai besar loh, ya kan. Bagaimanapun juga, usia kan sudah bertambah juga nih. Saya nggak tahu anaknya usianya berapa, ya kan. Saya nggak tahu juga anaknya berapa orang. Tapi dengan semakin meningkatnya usia anak, dia kan sudah bisa berpikir, ya, bisa memberikan pengaruh negatif juga pada anak. Dia pasti melihat ini kondisi orang tuanya seperti apa, lalu kondisi di rumahnya seperti apa, kondisi di luar seperti apa. Nah itu akan membawa dampak negatif bagi perkembangan psikologis anak. Ya, jadi mungkin saja dia akan berpikiran, oh nggak apa-apa tuh emosi di mana-mana boleh tuh. Nyatanya papa saya emosi di rumah, emosi di tempat teman, emosi di tempat kerja. Turun ke anak jadi. Nah, karena dia selalu melihat hal itu terjadi, ya. Nah, jadi kita sebagai orang tua, marilah kita juga ketika mau menikah, kita harus tahu bahwa ini mulai awal komitmen, bahwa kita harus terus belajar menjadi orang yang matang dewasa. Ya, artinya, ya sebagai kita manusia dewasa, kita harusnya tahu dong kekurangan kita di mana. Ya, hal yang membawa pengaruh negatif itu seperti apa. Ya, mari kita mengubah diri, ya, mengubah diri. Jadi sebagai istri juga harus sabar, jangan ikut-ikutan tidak tahan, ya kan? Sabar, juga harus banyak berdoa, lalu membawa suaminya itu ke lingkungan yang positif, mengajak dia juga berdoa, juga mendengarkan ceramah, ya kan? Lalu kemudian sering sharing bersama, membangun komunikasi yang baik, memberikan pandangan-pandangan yang baik kepada dia, sehingga dia tahu dan sadar untuk mengubah dirinya. Karena sekali lagi, untuk masalah karakter, masalah emosi, itu diri sendirilah yang harus sadar untuk berubah. Ya. Kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir nih. Iya. Istri saya pendiam sekali, jarang sekali mengekspresikan apa yang dirasakan dan apa yang ada di pikiran dan hatinya juga. Nah, dulu saat saya ingin menikah dengannya, karena saya tak suka dengan wanita yang cerewet. Nah, sekarang sudah berkeluarga lebih kurang hampir 10 tahun. Sikapnya masih saja pendiam. Padahal dalam sebuah keluarga ada banyak masalah yang perlu dibahas. Nah, dia juga istri yang dia istri dan ibu yang baik juga. Tapi sifat pendiamnya membuat suasana rumah menjadi kurang semangat. Dan saya mesti meraba-raba sendiri suasana hatinya lewat roman wajahnya juga. Nah, butuh tambahan energi dan melelahkan. Mohon saran dari ibu untuk mengatasi masalah ini. Pertama-tama saya ucapkan selamat dulu ya. Selamat ya. Kenapa selamat? Kan dulu nyari istri yang tidak cerewet, dapat istri yang pendiam, kan sesuai dengan keinginkan ya. Berarti kan di rumah istrinya kan tidak cerewet, ya kan? Nah, jadi suami ya harus konsisten kita itu ya. Pengen yang tidak cerewet, dapat istri yang pendiam, harus disyukuri, ya kan? Ini sesuai yang dimau. Nah, tentu saja di samping mensyukuri ya. Nah, tentu saja seperti yang tadi disampaikan,
Sudah berkeluarga 10 tahun, sifat pendiamnya tidak berubah. Nah, tapi dia adalah seorang istri dan ibu yang baik. Nah, ini juga harus mengucapkan selamat lagi nih. Ya, sesuai dengan keinginan, tidak cerewet, pendiam ya. Juga istri dan ibu yang baik. Berarti dia adalah melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya dengan baik. Nah, itu harus disyukuri lagi. Iya kan? Nah, kalau dia masih pendiam sampai sekarang, mungkin ya Bapak itu kurang berjuang untuk bisa mencairkan suasana. Ya, nyatanya dia istri yang baik, terus dia ibu yang baik, ya kan? Tidak cerewet juga. Tidak cerewet juga, berarti kan adem tuh rumahnya. Nah, kalau dia masih pendiam, ya, maka berarti Bapak yang memang harus berjuang untuk bisa mencairkan suasana. Mungkin dengan jok-jok, ya kan? Canda-canda. Karena dia pendiam ya harus dengan canda, ya kan? Nah, jadi sering diajak berkomunikasi. Ya, berkomunikasi mungkin bareng-bareng dengan anaknya. Misalnya duduk bercanda bersama. Lama-lama dia akan terbawa suasana. Tapi kalau Bapak berpikir dia diam, lalu Bapak pulang ke rumah lihat dia diam, ikut diam, ya diam-diaman terus. Iya kan? Terus Bapak tadi bilang harus melihat roman wajahnya, ya kan? Gak apa-apa Pak, itu tambah ilmu baru, ya kan? Artinya Bapak juga pandai-pandai melihat roman wajahnya, dia lagi sedih, atau lagi kesel, atau lagi lelah, atau lagi apa, ya kan? Nah, gak apa-apa, lihatlah roman wajahnya, berarti Bapak 10 tahun udah mengenal dia, ya, mengenal dia dari roman wajahnya. Justru dari situ akan memudahkan Bapak untuk melakukan suatu interaksi yang sesuai dengan suasana hati istrinya. Jadi kalau istrinya roman wajahnya mungkin ceria, berarti dia akan happy. Ya udah dibawa bercanda, ya ajak anak-anak bermain bersama, atau mungkin di rumah bisa melakukan kegiatan bersama, ya kan, masak bersama dan apalah gitu ya, sehingga bisa mencairkan suasana. Lalu dia mau berbicara yang lebih banyak gitulah ya. Sebenarnya susah ya jadi manusia ya, terlalu cerewet ya susah, terlalu pendiam ya susah. Nah, makanya tadi sudah saya sampaikan bahwa setiap orang punya masalah sendiri-sendiri ya. Jadi cobalah kita pikir, dari cerewet dengan yang pendiam aja itu sudah masalah. Apalagi hal yang lain. Orang pendiam aja masalah, apalagi orang yang cerewet. Iya kan? Nah, jadi inilah asam garam kehidupan. Ya, kalau kita bisa melewati ini dengan baik, ya kan? Nah, inilah bisa merasakan manis dan indahnya kehidupan. Ya, tapi kalau kita lihat asam garam kehidupan ini dirasakan sangat asam, sangat asin, ya kan? Maka kita tidak akan merasakan manis dan indahnya. Ya, tapi cobalah kita bagaimana yang rasa nano-nano itu, ya, bisa kita kolaborasikan dengan baik, sinergikan dengan baik, ya. Dan juga pasti harus belajar ya. Terus belajar untuk menambah wawasan ya, kedua belah pihak ya, kedua belah pihak. Jadi mungkin istrinya yang pendiam itu butuh juga mungkin konsultasi sama ini agar dia juga bisa mengubahnya. Jadi bareng-barengan lah ya suami istri untuk berjuang bersama ya, karena waktunya juga sudah habis ya. Nah, terima kasih Ibu yang telah sharing bersama kita kali ini. Semoga juga dapat bermanfaat bagi kita semua sehingga dapat terwujud keluarga yang harmonis dan bahagia. Ini untuk penutup ya, karena ini sudah akhir Desember ya. Semoga kita bisa melewati bulan Desember ini, tahun 2022 ini dengan baik. Semoga kita dijauhkan dari bencana dan malapetaka. Ya, semoga kehidupan keluarga kita semuanya damai, harmonis, bahagia, sejahtera. Semoga masyarakat kita ya damai sentosa, ya, negara kita juga juga dalam kondisi yang baik ya. Mari kita berjuang bersama menyongsong tahun baru 2023 dengan harapan yang lebih baik lagi, dengan tetap bersemangat ya, berjuang, bangkit ya, untuk mengatasi semua persoalan yang ada, sehingga dengan demikian kita bisa dan mampu menjalani kehidupan ini, membangun sebuah kehidupan yang indah. Dengan hati yang indah akan menatap semuanya dengan indah, akan mendengarkan yang indah,
akan melakukan hal-hal yang positif, maka kehidupan ini akan indah dan kita akan berbahagia. Selamat tahun baru 2023. Ya, semoga kita semua diberkati. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu sekali lagi. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat Mandala Online Channel yang selalu setia bersama dengan kita. Mandala Online Channel akan selalu mengudara untuk Anda. Saya Cindy pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan juga penyampaian. Sampai jumpa. Here we are, sharing a life. We made it through the good and bad times, and still we stand with hope in our heart. No matter what, we will play our part. And now we come so far, one chance to touch us, then go high.